Anak yang berbuat, orang tua yang kena. Persoalan ini pula yang tengah dihadapi Amran, penghuni rumah susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Akibat ulah si anak membuang bayi yang dilahirkannya, Amran dan keluarganya terancam terusir dari rusun yang selama ini ditempatinya. Adilkah tuntutan itu? Haruskah Amran dan keluarganya angkat kaki? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, buang bayi kandung terancam terusir dari rusun. Amran, warga rumah susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, kaget bukan kepalang tatkala ia dan keluarganya diminta angkat kaki dari rusun yang ditempatinya selama ini. Pemicunya karena putri sulung Amran yang berinisial MS 19 tahun terbukti telah membuang bayinya di tepi Kali Ciliwung, wilayah Kampung Pulo, Jatinegara pada 1 Juni 2022 lalu. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 itulah, Amran diminta pergi oleh pihak pengelola rumah susun wilayah 1, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Saya pun dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Dan di saat pertemuan pertama pun dijelaskan sama pihak UPRS bahwa saya ini dianggap melanggar apa yang menjadi kesepakatan surat peraturan yang ada di UPRS ini, dikarenakan dia menganggap ini merupakan hal-hal yang kriminal gitu loh, di mana dia mengacu kepada Pergub 111. Pergub 11 2014 di lampirannya huruf F di salah satunya mengatakan berbuat maksiat. Tentu saja kita harus pisahkan siapa yang berbuat maksiat. Apakah Pak Amran, apakah anaknya? Tanggung jawab hukum itu tidak bisa dialihkan. Jadi pada saat anaknya, berarti anaknya yang bertanggung jawab. Oke, anaknya sudah diusir dari unit, tapi tidak berlaku untuk orang tuanya. Mendengar seruan itu, Amran menolak dipindahkan dari rusun Jatinegara. Amran beralasan ia tidak terlibat dalam pembuangan bayi malang tersebut. Faktanya, pelaku pembuangan tersebut adalah putrinya. Sedangkan rusun yang ditempatinya tersebut, penggunanya atas nama Amran, bukan putrinya. Selain itu, Amran juga masih memiliki banyak tanggungan. Pria 50 tahun ini pun mengaku bingung jika harus pindah. Apalagi kini Amran dan istrinya ikut merawat bayi yang tak lain cucunya tersebut. Kalau saya melihat bahwa, dan itu pun dijelaskan kembali oleh tim penyidik bahwa nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya antara kejadian yang terjadi oleh anak saya dengan unit saya. Dikarenakan unit ini namanya nama saya, di nama ayahnya, bukan nama dari anaknya. Yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah anaknya yang sudah ber-KTP. Jadi ini pun disampaikan oleh tim penyidik dari pihak Polres kepada pihak UPRS. Tetapi pihak UPRS sendiri menyatakan bahwa ini sudah udah harus di TL tindak lanjuti, bahwa Pak Amran harus tetap mengosongkan unit kami ini, seperti itu. Tidak bisa gitu ya. Artinya kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh anaknya gitu tadi, bukan kemudian berimplikasi pada pengusiran oleh pengelola rumah susun gitu loh, dengan alasan untuk buang aib dan sebagainya, nggak bisa. Kita adalah negara hukum gitu ya, negara hukum di mana tidak boleh orang seenaknya mengusir ya, dan konstitusi kita menjamin punya hak untuk tempat tinggal kan gitu loh. Perselisihan antara Amran dan pihak pengelola rusun Jatinegara tak pelak menarik perhatian sejumlah pihak.
Terlebih, suara yang meminta Amran dan keluarganya pergi berasal dari para penghuni yang menginginkan anak Amran, MS, diusir. Alasannya, mereka menganggap tindakan MS melahirkan bayi di toilet rusun dan lalu membuangnya dinilai sebagai tindakan kriminal dan mengganggu kenyamanan. Kesalahan dia dalam membuang anak dan status dia sebagai penghuni di situ. Karena apa? Memperoleh tempat tinggal yang layak, yang aman dan tertib itu dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kalau alasan ada pembuangan anak itu lalu orang tuanya diusir, itu bukan saja kita membebankan dosa orang lain kepada pihak lain, tetapi juga kita sudah melanggar konstitusi karena sudah melakukan tindakan yang mengganggu hak-hak asasi dia sebagai warga negara yang harus punya tempat tinggal yang layak, mendapat perlindungan secara aman dan tertib. Kendati kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur, namun pihak Pemprov DKI Jakarta tetap turun tangan membantu menengahi. Bahkan MS dan kekasihnya kemudian dinikahkan demi menapaki babak baru dalam hidup mereka. Memang dia pacaran dan sudah mengakui dia sudah pacaran dan sudah melaksanakan hubungan suami istri sebelum kemarin menikah ini sudah beberapa kali suami istri. Nah, dan yang bersangkutan juga tersangka memang dia mengakui salah karena melakukan pembuangan bayi, tapi setidaknya sekarang dia sudah sah nikah, tetapi tidak memutus kesalahannya tersebut membuang bayi dan juga melantarkan anak. Tetap proses hukum berjalan. Terkait usulan dari pengelola harus ada relokasi atau pemindahan, ini sedang dilakukan mediasi ya. Bagaimana baiknya sedang kita evaluasi, sedang kita lihat kasusnya. Tentu kita harus bijaksana dan adil, siapa yang bersalah, siapa yang dihukum ya. Jadi nanti kalau memang anak ini nanti menurut aparat hukum bersalah, tentu anak ini yang memang harus mendapatkan hukumannya, sanksinya sesuai aturan ketentuan. Tapi pihak lain atau keluarga yang tidak bersalah tentu juga tidak bijak kalau diikut sertakan untuk menerima sanksi ya. Jadi sanksi itu harus diberikan pada orang yang bersalah.